Sally Anggraini dengan NIM A1E118093. Di sini saya dari kelas R002 dengan mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi sosiologi, yaitu tentang perilaku menyimpang. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya perilaku menyimpang itu? Perilaku menyimpang adalah suatu perilaku yang melanggar ataupun tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Nah, sedangkan pelaku yang melakukan penyimpangan itu disebut dengan deviant. Adapun perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat yang berlaku itu disebut dengan konformitas. Ciri-ciri perilaku menyimpang. Terdapat beberapa ciri perilaku seseorang dikategorikan sebagai perilaku menyimpang. Yang pertama, penyimpangan harus dapat didefinisikan. Artinya, penilaian menyimpang tidaknya suatu perilaku harus berdasar kriteria tertentu dan diketahui penyebabnya. Yang kedua, penyimpangan bisa ditolak dan juga bisa diterima. Yang ketiga, penyimpangan bersifat relatif dan juga mutlak. Artinya, perbedaannya bisa ditentukan oleh frekuensi dan kadar penyimpangan. Yang keempat, penyimpangan terhadap budaya nyata ataukah budaya ideal. Artinya, budaya ideal adalah segenap peraturan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Antara budaya nyata dengan budaya ideal selalu terjadi kesenjangan. Yang keenam, penyimpangan sosial bersifat adaptif. Artinya, perilaku menyimpang adalah salah satu cara untuk menyelesaikan kebudayaan dengan perubahan sosial. Berikutnya, sifat-sifat penyimpangan. Penyimpangan sebenarnya tidak selalu berarti negatif, melainkan ada juga yang positif. Dengan demikian, penyimpangan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Penyimpangan positif adalah penyimpangan yang terarah pada nilai-nilai sosial yang didambakan, meskipun cara yang dilakukan melanggar norma yang berlaku. Contohnya, seorang ibu yang menjadi tukang ojek untuk menambah penghasilan keluarga. Kemudian, penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif adalah tindakan yang paling rendah, melanggar nilai-nilai sosial, dicela, dan pelakunya tidak dapat ditolerir masyarakat. Contohnya, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan sebagainya. Berikutnya, jenis-jenis perilaku menyimpang. Penyimpangan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang akan tetapi si pelaku masih dapat diterima masyarakat. Ciri penyimpangan ini bersifat temporer atau sementara, tidak dilakukan secara berulang-ulang dan dapat diterima oleh masyarakat. Contohnya, pengemudi yang sesekali melanggar lalu lintas. Sedangkan penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang secara terus-menerus sehingga para pelakunya dikenal sebagai orang yang melakukan penyimpangan. Misalnya, orang yang sering mabuk-mabukan dan juga orang yang sering melakukan pencurian, pemerkosaan, penodongan, dan sebagainya. Sedangkan menurut pelakunya, penyimpangan dibedakan menjadi penyimpangan individu dan penyimpangan kelompok. Penyimpangan individu adalah penyimpangan dilakukan oleh seseorang atau individu tertentu terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, seseorang yang sendirian melakukan pencurian. Sedangkan penyimpangan kelompok adalah penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap norma-norma masyarakat. Contohnya, geng penjahat. Berikutnya, sebab-sebab terjadinya perilaku menyimpang. Yang pertama, penyimpangan terjadi sebagai akibat dari proses sosialisasi yang tidak sempurna. Karena ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan dalam kepribadiannya, seseorang individu tidak mampu membedakan perilaku yang pantas dan yang tidak pantas. Ini terjadi karena seseorang menjalani proses sosialisasi yang tidak sempurna, di mana agen-agen sosialisasi tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Contohnya, seseorang yang berasal dari keluarga broken home dan kedua orang tuanya tidak mampu mendidik si anak secara sempurna, sehingga ia tidak mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat. Perilaku yang terjadi kepada si anak tersebut misalnya tidak mengenal disiplin,
tidak sopan santun, tidak menjalankan ketaatan, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, penyimpangan karena hasil proses sosialisasi subkebudayaan menyimpang. Subkebudayaan adalah suatu kebudayaan khusus yang normanya bertentangan dengan norma-norma yang dominan. Unsur budaya menyimpang meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dimiliki oleh anggota-anggota kelompok yang bertentangan dengan tata tertib masyarakat. Contoh kelompok menyimpang antaranya yaitu kelompok penjudi, pemakai narkoba, geng penjahat, dan lain-lain. Yang ketiga, penyimpangan sebagai hasil proses belajar yang menyimpang. Proses belajar ini melalui interaksi sosial dengan orang lain, khususnya dengan orang-orang yang berperilaku menyimpang, yang sudah berpengalaman. Penyimpangan ini pun dapat berjalan dari proses seseorang belajar, baik itu menggunakan media buku, majalah, koran, televisi, dan sebagainya. Selain itu, perilaku menyimpang juga dapat disebabkan oleh sikap mental yang tidak sehat. Sikap itu ditunjukkan dengan tidak merasa bersalah ataupun menyesal atas perbuatannya, bahkan merasa senang. Contohnya psikopat. Kemudian, ketidakharmonisan dalam keluarga. Tidak adanya keharmonisan dalam keluarga juga dapat menyebabkan perilaku menyimpang. Contohnya di kalangan remaja yang menggunakan obat-obatan terlarang dikarenakan faktor broken home. Yang ketiga, pelampiasan rasa kecewa. Seseorang mengalami kekecewaan apabila tidak dapat mengalihkannya ke hal positif, maka ia akan berusaha mencari pelarian untuk memuaskan rasa kekecewaannya. Contohnya, bunuh diri, merokok, minum alkohol, dan lain-lain. Yang keempat, dorongan kebutuhan ekonomi. Perilaku menyimpang juga dapat terjadi karena dorongan kebutuhan ekonomi, seperti melakukan pencurian ataupun merampok. Yang kelima, pengaruh lingkungan dan media massa. Seseorang yang melakukan tindakan menyimpang dapat disebabkan karena pengaruh lingkungan kerjanya atau teman sepermainannya. Begitu juga para media massa sangat berpengaruh terhadap penyimpangan perilaku. Yang keenam, keinginan untuk dipuji. Seseorang dapat bertindak menyimpang karena keinginan untuk dipuji, seperti banyak uang, selalu berpakaian mahal, menggunakan perhiasan mewah, ataupun gaya hidup yang mewah. Agar keinginan ini dapat terwujud, ia rela melakukan perbuatan menyimpang seperti korupsi, merampok. Yang ketujuh, adanya ikatan sosial yang berlainan. Seseorang individu cenderung mengidentifikasi dirinya dengan kelompok yang paling ia hargai dan akan lebih senang bergaul dengan kelompok itu daripada dengan kelompok lainnya. Dalam proses ini, individu akan memperoleh pola-pola sikap dan perilaku kelompoknya. Jika kelompok yang digauli memiliki pola perilaku menyimpang, kemungkinan besar individu tersebut akan berperilaku menyimpang. Yang kedelapan, kegagalan dalam proses sosialisasi. Proses sosialisasi bisa dianggap tidak berhasil jika individu tersebut tidak berhasil mendalami norma-norma masyarakat. Keluarga adalah lembaga yang paling bertanggung jawab atas penanaman norma-norma masyarakat dalam diri anggota keluarga. Ketika keluarga tidak berhasil mendidik para anggotanya, maka yang terjadi adalah penyimpangan perilaku. Berikutnya, bentuk perilaku menyimpang. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah bentuk penyelewengan terhadap nilai, norma sosial, dan agama. Dampak negatif yang ditimbulkan akan menyebabkan berkurangnya produktivitas seseorang selama pemakaian bahan-bahan tersebut, bahkan dapat menyebabkan kematian. Beberapa penyebab seorang remaja memakai narkoba atau obat terlarang di antaranya adalah yang pertama, mencari dan menemukan arti hidup. Yang kedua, mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual. Yang ketiga, menunjukkan tindakan menentang otoritas orang tua, guru, dan norma-norma sosial. Yang keempat, membuktikan keberaniannya dalam melakukan tindakan berbahaya seperti kebut-kebutan dan berkelahi. Yang kelima, melepaskan diri dari kesepian. Yang keenam, sekedar iseng dan didorong rasa ingin tahu. Yang ketujuh, mengikuti teman-teman untuk menunjukkan rasa solidaritas. Yang kedelapan, menghilangkan frustasi dan kegelisahan hidup. Yang kesembilan, mengisi kekosongan, kesepian, dan kebosanan. Yang kedua adalah penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual adalah perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan. Penyebab penyimpangan seksual antara lain adalah pengaruh dari film-film porno, buku, dan majalah porno. Adapun beberapa contoh dari penyimpangan seksual diantaranya adalah perzinahan.
yakni hubungan seksual yang dilakukan di luar nikah. Yang kedua, lesbian, yakni hubungan seksual yang dilakukan oleh sesama wanita. Yang ketiga, homoseksual, yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh sesama laki-laki. Yang keempat, pedofilia, yaitu hasrat untuk memuaskan keinginan seksual dengan cara menggunakan kontak seksual dengan anak-anak. Yang kelima, gerontofilia, yaitu hasrat untuk memuaskan keinginan seksual dengan orang tua seperti dengan kakek dan juga nenek. Yang keenam, kumpul kebo merupakan perilaku pola hidup yang seperti suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan. Yang ketiga, alkoholisme. Alkohol disebut juga dengan racun protoplasmik yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf. Orang yang mengkonsumsinya akan kehilangan kemampuan mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga seringkali pemabuk melakukan keonaran, perkelahian, hingga pembunuhan secara tidak sadar atau setengah sadar. Yang keempat, kenakalan remaja. Gejala kenakalan remaja akan nampak pada masa pubertas, yaitu sekitar umur 14 hingga 18 tahun, sebab dalam masa ini jiwa dan seorang remaja masih dalam keadaan labil, sehingga akan mudah terpengaruh oleh lingkungan yang negatif. Adapun penyebab dari kenakalan remaja itu diantaranya adalah lingkungan keluarga yang tidak harmonis, situasi yang menjemukan dan juga membosankan, lingkungan masyarakat yang tidak pernah menentu untuk prospek kehidupan masa mendatang, contohnya lingkungan hidup yang kumuh dan juga penuh kejahatan. Contoh dari perbuatan kenakalan remaja yaitu pengerusakan tempat atau fasilitas umum, penggunaan obat terlarang, pencurian, tawuran atau perkelahian, dan lain sebagainya. Salah satu dari bentuk tawuran itu yakni tawuran pelajar, yang dimana tawuran pelajar ini berbeda dengan perkelahian biasa. Tawuran pelajar bisa digolongkan sebagai patologi atau penyakit sebab memiliki sifat yang kompleks dengan penyebab dan juga akibat yang berbeda-beda. Berikutnya penggolongan perilaku menyimpang. Ada beberapa golongan, yaitu yang pertama tindakan dan komfort, yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku. Contohnya, mengenakan sandal jepit ke sekolah, kemudian meninggalkan jam-jam pelajaran, merokok di area larangan merokok, membuang sampah bukan pada tempatnya, dan sebagainya. Yang kedua, tindakan antisosial, yaitu tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Bentuk tindakan itu antara lain menarik diri dari pergaulan, tidak mau berteman, keinginan untuk bunuh diri, minum minuman keras, menggunakan narkotika, dan lain-lain. Yang ketiga, tindakan kriminal, yaitu tindakan yang nyata-nyata telah melanggar hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain, misalnya pencurian, perampokan, pembunuhan, korupsi, dan lain-lain. Berikutnya dampak perilaku menyimpang. Yang pertama, terhadap diri sendiri atau individu. Seseorang yang melakukan tindak penyimpangan oleh masyarakat akan dicap sebagai penyimpang atau deviant sebagai tolak ukur menyimpang atau tidaknya suatu perilaku ditentukan oleh norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Setiap tindakan yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat akan dianggap sebagai penyimpangan dan harus ditolak. Akibat tidak diterima atau ditolak perilaku individu yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, maka berdampaklah bagi si pelaku individu tersebut. Yang kedua, terhadap masyarakat atau kelompok. Seorang pelaku penyimpangan senantiasa berusaha mencari kawan yang sama atau untuk bergaul bersama dengan tujuan supaya mendapat teman. Lama-kelamaan berkumpullah berbagai individu. Pelaku penyimpangan menjadi penyimpangan kelompok. Akhirnya bermuara kepada pertentangan terhadap norma masyarakat. Dampak yang dilakukan selain terhadap individu juga terhadap kelompok atau masyarakat. Nah, jadi di sini saya mempunyai beberapa contoh dari perilaku menyimpang. Nah, di sini saya mempunyai beberapa gambar mengenai perilaku menyimpang. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai yang pertama yaitu penyalahgunaan narkotika. Nah, penyalahgunaan narkotika masih menjadi isu utama di hampir setiap negara karena tidak sedikit korbannya. Nah, penyalahgunaan narkotika dapat menghancurkan masa depan penggunanya dan dapat memunculkan permasalahan seperti mencuri, kekerasan. Nah, permasalahan ini masih marak karena banyak terjadi penyelundupan narkotika. Nah, penyimpangan semacam ini dapat menyerang berbagai kelompok yang biasanya merupakan faktor psikologis, ekonomi. Nah, dampak dari kepergian sosial ini juga merugikan masyarakat
karena sering mengganggu lingkungan masyarakat dan bahkan dapat membahayakan negara. Nah, yang kedua itu yaitu mencuri. Nah, mencuri ini adalah mengambil benda milik orang lain tanpa izin dengan maksud memiliki benda tersebut secara ilegal. Nah, pencurian muncul karena kemiskinan, menganggur, bergaul dengan lingkungan pencuri, iri hati, atau bahkan karena ada kesempatan. Nah, perilakunya bisa mendapat sanksi pidana maupun dikucilkan masyarakat. Nah, yang ketiga, melanggar lalu lintas. Nah, di Indonesia, sebagian besar masyarakat masih terbiasa dan memaklumi perbuatan melanggar lalu lintas. Bahkan, pihak kepolisian seakan membiarkan pelanggaran tersebut, sehingga meskipun secara hukum salah, namun pada kenyataannya tidak salah pada norma masyarakat, karena sudah menjadi kebiasaan. Melanggar lalu lintas menyebabkan lalu lintas menjadi semrawut dan rentan terjadi kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya yaitu yang keempat. Nah, ini yaitu gambar penyimpangan seksual. Nah, penyimpangan seksual sangat beragam jenisnya, seperti pedofilia, fetisme, dan LGBT, yaitu kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, untuk kasus ini, beberapa negara tidak menganggapnya menyimpang. Semuanya bergantung pada masing-masing kebijakan pemerintah dan norma masyarakat di negara tersebut. Khususnya untuk pedofilia, hal tersebut sangatlah menyimpang dan ditentang masyarakat karena dapat merusak masa depan anak. Nah, yang kelima, balapan liar jalanan. Nah, balapan liar jalanan biasa dilakukan pada larut malam menggunakan sepeda motor modifikasi oleh anak-anak jalanan. Kegiatan tersebut sangat meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan masyarakat yang melintas, sehingga dikatakan menyimpang. Nah, kegiatan balapan menjadi tidak menyimpang ketika dilakukan di sirkuit khusus dengan peralatan khusus. Nah, selanjutnya yaitu berjudi. Nah, berjudi ini adalah kegiatan mempertaruhkan sejumlah uang atau benda berharga untuk suatu hasil yang tidak pasti, dengan tujuan memenangkan uang atau benda berharga lainnya. Nah, di beberapa agama telah melarang kegiatan berjudi. Namun, beberapa masyarakat adat masih melakukan perjudian yang digelar saat ada upacara tertentu. Nah, di beberapa negara menerapkan sanksi bagi yang terlibat perjudian. Namun, ada beberapa negara yang memberikan tempat khusus untuk berjudi, seperti di kasino. Nah, larangan tersebut diterapkan karena kegiatan berjudi sangat merugikan, tetapi menimbulkan efek ketagihan. Nah, yang ketujuh, berhubungan seksual di luar nikah. Nah, ini ya. Nah, jadi berhubungan seksual di luar nikah itu sangat dianggap menyimpang di kalangan masyarakat, apalagi jika dilakukan oleh anak di bawah umur. Nah, hal tersebut karena mengangkut moral. Selain itu juga dapat merusak masa depan pihak wanita dan rentan menimbulkan penyakit seksual. Berikutnya yaitu tawuran antar desa. Nah, tawuran antar desa terjadi akibat kesalahpahaman antar kedua pihak, dan secara historis kedua pihak memang saling bertentangan. Masalah sedikit saja rentan menyebabkan tawuran, yang biasanya diawali dengan kumpul-kumpul atau nongkrong. Nah, perilaku ini dikatakan menyimpang karena sangat merugikan banyak pihak dan tidak ada hasilnya. Nah, mediasi tidak bisa jadi solusi karena di kemudian hari pasti akan kembali terjadi tawuran, sehingga salah satu solusi yang diterapkan adalah menutup perbatasan antara dua desa tersebut. Nah, yang kesembilan, menggunakan pakaian yang tidak sesuai norma. Nah, terdapat banyak beberapa masyarakat yang melarang penggunaan pakaian tidak sesuai dengan norma setempat. Misalnya, kaum perempuan yang tidak diperbolehkan memakai pakaian minim dan ketat, dan laki-laki yang tidak boleh mengenakan celana pendek. Nah, sedangkan ada beberapa daerah yang memperbolehkan mengenakan pakaian bikini, misalnya di kawasan pantai, namun dikatakan menyimpang jika dipakai di luar kawasan pantai. Nah, yang selanjutnya yaitu bolos sekolah. Nah, bolos sekolah adalah pulang dari sekolah sebelum jam pulang sekolah yang seharusnya. Nah, tindakan membolos sekolah adalah tindakan menyimpang karena merugikan siswa yang tidak mendapatkan ilmu dan juga merugikan orang tua karena telah sia-sia mengeluarkan biaya untuk menyekolahkan anaknya. Nah, di sini masyarakat juga membantu mencegah tindakan menyimpang ini dengan melarang siswa berada di warnet atau game online dengan berpakaian sekolah. Nah, yang selanjutnya yaitu memfitnah. Nah, seperti kata pepatah, memfitnah lebih kejam dari pembunuhan, karena perilaku memfitnah dapat membunuh orang yang difitnahnya secara tidak langsung. Nah, seperti yang akhir-akhir ini terjadi ya, cukup diteriaki maling saja, seseorang bisa saja diamuk massa tanpa ada bukti jelas. Nah, memfitnah juga dapat merusak citra seseorang. Namun, jika orang lain telah mengenal watak orang yang suka memfitnah,
fitnahannya tidak akan dihiraukan. Tindakan fitnah juga sangat menyimpang dan bisa diancam pidana. Kemudian kecanduan minuman beralkohol. Nah, jadi kecanduan ini dapat dikatakan perilaku menyimpang karena dapat menyebabkan mabuk yang sangat mengganggu masyarakat. Minuman beralkohol jika diminum berlebihan juga dapat merusak fungsi hati manusia. Namun, beberapa daerah ada yang memperbolehkan meminum minuman beralkohol dalam batas wajar sehingga tidak mengganggu kesadaran. Selanjutnya, pembunuhan. Nah, pembunuhan tentu merupakan suatu perilaku yang sangat menyimpang karena menghilangkan hak hidup orang lain. Pembunuhan tidak dibenarkan apapun alasannya, meskipun korban bersalah. Nah, sanksi bagi perilaku pembunuhan sangatlah berat, namun ada beberapa negara yang menerapkan hukuman mati bagi mereka yang telah melakukan kejahatan yang luar biasa. Selanjutnya, korupsi dan suap. Nah, jadi korupsi, kolusi, dan nepotisme termasuk di dalamnya adalah suap, adalah perbuatan yang sangat menyimpang di kalangan birokrat karena sangat merugikan negara. Sifat tamak dan lingkungan korup menjadikan seorang pejabat menjadi koruptor. Seharusnya negara berjalan dengan efektif dan efisien. Namun dengan adanya korupsi, pembangunan kita bisa tersendat. Pada akhirnya yang rugi adalah masyarakat. Nah, selanjutnya kebiasaan mencontek. Nah, mencontek adalah kebiasaan menyimpang yang mirip dengan korupsi. Jika pada korupsi, pejabat ingin kaya dengan cepat dan tanpa usaha, maka para siswa mencontek untuk mendapatkan nilai bagus dan tanpa usaha. Nah, kebiasaan mencontek disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal berupa lingkungan belajar yang buruk, sistem pendidikan yang buruk, kurangnya pengawasan, dan ada perlakuan khusus kepada murid yang pintar. Sedangkan faktor internal meliputi malas belajar dan tidak suka membaca. Selanjutnya, kecanduan teknologi. Nah, kecanduan teknologi adalah kebiasaan menyimpang yang terjadi baru-baru ini. Seiring perkembangan teknologi mobile yang semakin maju, setiap orang jadi mudah mengakses media sosial, permainan, dan produk teknologi mobile lain. Kecanduan teknologi dapat membuat produktivitas menurun dan kurangnya aktivitas fisik secara drastis. Namun, di beberapa negara maju, hal tersebut menjadi biasa dilakukan terutama oleh kalangan muda. Nah, selanjutnya menyinggung SARA. Nah, kegiatan menyinggung suku, agama, ras, dan adat istiadat orang lain merupakan salah satu perilaku menyimpang yang sangat berbahaya karena bisa merusak persatuan bangsa. Orang yang suka menyinggung SARA orang lain biasanya diprovokasi oleh orang lain. Kemudian, dia mengujarkan kebencian melalui media sosial atau dari mulut ke mulut. Nah, dampaknya sangat buruk bagi masyarakat. Pelakunya dapat dikenai sanksi yang hukum yang berat. Selanjutnya, merokok sebelum 18 tahun. Nah, usia 18 tahun adalah syarat minimal bagi perokok. Karena orang di atas usia tersebut yang hendak menjadi perokok pemula pasti sudah punya pemikiran rasional tentang kerugian rokok baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Nah, di minimarket dan warung pun dihimbau untuk tidak menjual rokok kepada mereka yang belum cukup umur. Meskipun demikian, masih saja banyak terdapat anak-anak di bawah umur yang sudah merokok. Nah, kebanyakan dari mereka ikut-ikutan teman atau diajarkan kakak atau bahkan orang tua yang tidak mengerti aturan perbatasan usia tersebut. Nah, yang selanjutnya, berbicara kasar. Nah, berbicara kasar menjadi perilaku menyimpang yang paling umum terjadi di masyarakat. Ada yang mengucapkannya karena ingin meluapkan kekesalannya atau karena kebiasaan. Nah, kata-kata kasar dan kotor dianggap menyimpang bagi masyarakat. Maka dari itu, kata-kata tersebut seringkali disensor di media ataupun di televisi. Berikutnya, membuang sampah sembarangan. Nah, membuang sampah sembarangan adalah perilaku menyimpang yang sayangnya masih belum dianggap menyimpang oleh masyarakat. Di Indonesia, buktinya masih banyak masyarakat yang biasa membuang sampah rumah tangga ke sungai dan seseorang yang membuang sampah sembarangan di jalanan atau di sembarang tempat. Nah, untuk melihat bukti nyata, cobalah mengunjungi suatu event di tempat umum dan lihat bagaimana kondisi sampahnya. Nah, meskipun sudah ada peraturan dan sanksi dari pemerintah, namun tampaknya aturan tersebut belum benar-benar ditegakkan dan masih disepelekan oleh masyarakat. Nah, itu tadi beberapa contoh dari perilaku menyimpang. Selanjutnya, bagaimana sih usaha mengantisipasi dan mengatasi perilaku menyimpang? Nah, upaya mengantisipasi perilaku menyimpang yaitu yang pertama, penanaman nilai dan norma yang kuat. Yang kedua, pelaksanaan peraturan yang konsisten. Yang ketiga, berkepribadian kuat dan teguh. Nah, sedangkan upaya-upaya mengatasi perilaku menyimpang yaitu
memberikan sanksi yang tegas, mengadakan penyuluhan-penyuluhan, dan rehabilitasi sosial. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jadi, dapat saya simpulkan dari materi perilaku menyimpang ini yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku menyimpang dapat terjadi pada manusia muda, dewasa, atau orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.